di bawah 1100 ini cukup menarik ini karena ini untuk broker-broker ini masih berada di harga 1200-an. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Buat kawan-kawan yang mau belajar saham ya, kita belajar dari dasar, dari money management, analisa teknikal yang sangat simpel, melihat resist dan support, dan juga psikologis trading ya. Di bulan April ini kita ada promo karena Oke Saham anniversary di bulan April ini ya. Dan bagi kawan-kawan yang tertarik ya untuk akumulasi untuk saham-saham yang dividennya bagus ya, saya merekomendasikan PTBA, ITMG, dan Dimas. Nah, video untuk analisanya ada di atas ya. Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk belajar saham, nanti kita malam minggu ada belajar tentang analisa fundamental. Nah, yuk segera gabung bersama kita. Bisa hubungi admin di 0812 7198 9398. Jangan lewati kesempatan ini ya. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Hari ini perdagangan tanggal 1 April 2021 dan IHSG hijau. Dan juga banyak sekali sinyal-sinyal saham-saham yang sudah mulai menunjukkan untuk buy on weakness ya. Kita bisa pilih-pilih jadi sampai saham-saham banyak sekali lah yang kepengen dibeli tuh tadi ketika mau penutupan. Jangan sampai ya ini kena hijau ini di 1 April ini adalah April Mop. Jadi memang IHSG ini juga ngeprank kita ya, semoga aja ya masih akan lanjut untuk IHSG untuk melanjutkan kenaikan. Karena di bulan April ini kita ada sentimen dari laporan keuangan, lalu ada RUPS dan juga musimnya dividen ya. Jadi kemungkinan ya saya sih masih optimis dari ketiga sentimen tersebut bakal mengangkat dari IHSG ya. Walaupun hari ini volumenya juga belum terlalu besar seperti beberapa hari yang lalu, tapi kita harus terus berdoa ya. IHSG ini kuat, IHSG ini hebat, IHSG bakal bisa tembus ke 7.000 ya. Kenapa? Bursa Amerika itu sudah membentuk ATH ya, dia udah berada di atas harga tertingginya ya, bahkan sebelum COVID aja dia sudah bisa melebihi. Nah, kenapa nggak IHSG juga bisa melebihi itu gitu? Karena ATH kita di kisaran 6.500-an ya. Ya mungkin karena ada kebijakan stimulus yang ada dari Amerika yang bisa mengangkat dari bursa efeknya ya. Dan kita tunggu apakah ada kebijakan-kebijakan yang menarik yang bisa mengangkat bursa efek kita juga, IHSG kita. Dan kita melihat di sini, ini memang cantik sekali. Ini memang bandar, memang pinter bener ya untuk melukis dari chart, bahkan IHSG aja dilukis sama dia. Nah ini kan hari ini terendahnya di 5.960-an ya, dan di sini nih dia berada di area di sini ketika penurunan di sini. Dan hari ini ditutup juga di sini di harga 6.011 dan di sini juga ketika di sini ada di kisaran area sini. Jadi memang ya terkait apakah memang ada yang lukis dari pergerakan harga saham atau dan lain-lain ya, kita tetap berdoa semoga, saya yakin malah IHSG bakal terus rally untuk nyampai 7.000, bahkan mungkin berapa tahun lagi bisa ke 10.000 ya. Doa kita selalu seperti itu, yang terbaik buat kita semua. Hari ini saya akan sedikit membahas beberapa saham yang menarik untuk kawan-kawan koleksi. Mungkin bisa diperhatikan untuk BOW ya, buy on weakness, jadi bisa kita beli pas lagi di harga-harga bawahnya. Yang pertama yang saya mau rekomendasikan buat kawan-kawan adalah Agro. Di sini saya sudah merekomendasikan buat kawan-kawan yang di keluarga Oke Saham ya. Kami masuk di 1035 di bawah. Nah, di bawah sini ketika dia mulai ada pantulan sedikit, kami masuk malah sampai ada yang dapat lebih nawar lagi ya sampai 1020 ya. Dan ini hari ini terendahnya di 1015. Agro ini bisa kawan koleksi ya. Kalau seandainya memang IHSG mulai mantul, ini adalah buy on weakness yang sangat menarik di Agro. Kenapa? Ini kita tengok di sini stochastiknya juga sudah mulai golden cross di sini. Dan juga dia juga kuat di sini. Kalau saya tarik di sini volumenya nih, ini saya tarik ya dari sini. Nah, IHSG ini sudah berada kuat di atas sini, area sini. Makanya saya tadi masuk di 1035 karena di sini
adalah 1030 ya, ini adalah resistnya. Nanti kita TP di agro di 1500. Semoga aja bisa kuat untuk agro. Kita pasang trailing stop untuk agro, semoga dia bisa kuat mantul. Itu saya pasang agro di 1040 untuk trailing stop saya. Jadi kalau kawan-kawan yang belum punya nih di agro dan ingin tertarik untuk beli agro, masih belum ketinggalan loh ini agro, karena memang targetnya kita masih ada di 1500-an. Nah, yuk kita melihat kira-kira harga bandar berapa sih. Ini saya bakal melihat harga bandar dari pertama kali agro naik di sini dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan hari ini. Kira-kira harga bandarnya ada di berapa? Apakah kita sudah bijak atau sudah sangat beruntung sekali untuk beli di harga bawah ini? Yuk kita cek sama-sama. Nah, melihat agro dari tanggal 1 Februari ya, ketika pertama kali agro naik, sampai dengan 1 April 2021, ini kita tengok ini ada broker TP, ZP, dan MS. Mereka masih menyisakan sampai 500.000 lot ya. Nah, di kisaran 500.000 lot. Kalau kita tengok di sini TP, broker TP ini masih menyisakan 50% dari pertama kali dia beli di bulan Februari itu sampai dengan masih 50% ya. Kalau ZP masih menyisakan 25% dari pertama dia beli. Dan kita tengok di sini ini rata-rata average mereka dari TP, ZP, dan MS dari 3 broker teratas yang memiliki lot yang masih tersisa di agro itu masih di kisaran harga 1.200-an ya. Nah, ini cukup menarik, ini bahkan MS ini ada di 1.300 sampai hampir 1.400 ya. Agro hari ini bergerak di harga 1.075. Jadi masih sangat murah kalau menurut saya bagi kawan-kawan yang mau akumulasi di agro. Ini di kisaran di bawah 1.100, ini cukup menarik ini karena ini untuk broker-broker ini masih berada di harga 1.200-an. Jadi bisa kawan-kawan pertimbangkan kembali ya kalau seandainya kawan-kawan mau masuk di agro di harga-harga sekarang di bawah 1.100. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk akumulasi di agro untuk buy on weakness ya, BOW, area akum saya rekomendasikan dari 1030 di bawah sini 1030 sampai dengan 1100 ya. Dan target 1 adalah 1380. Nah, di sini di area sini 1380, target 2-nya adalah 1675. Target 3 lebih dari 2000. Jadi saya masih optimis agro bakal lebih ke harga 2000 ya. Jadi bisa jadi pertimbangan kawan-kawan untuk akum di agro. Dan juga bisa dianalisa kembali ya buat agro kalau kawan-kawan tertarik untuk masuk di agro. Stop lossnya di 990. Kenapa 990? Di sini adalah terendahnya adalah 990. Jadi kalau udah turun closing di bawah 990 ini berarti dia akan membentuk lower low kembali. Jadi kita lebih baik keluar dulu untuk agro. Selanjutnya yang bisa kawan-kawan pantau juga, ini juga masuk untuk buy on weakness ya, itu adalah BBKP. Nah, ini BBKP ini menarik bagi kalau kawan-kawan tertarik untuk buy on weakness juga. Alasan satu adalah volume 3 hari ini mengalami kenaikan. Jadi memang ada kekuatan buy yang cukup bagus untuk BBKP. Dan juga stokastiknya juga sudah menunjukkan kenaikan. Dia sudah tidak membentuk lower low lagi di sini. Lower low-nya di harga 460-an. Dan hari ini dia sudah kembali ke area, kalau saya ngomong sih dia sudah kembali ke area psikologisnya di atas harga 500 ya untuk BBKP. Dan targetnya BBKP ini akan kembali ke 600 sampai ke 800. Nah, yuk kita tengok BBKP kira-kira harga bandar di harga berapa sih dari kita cek. Nah, BBKP dari bulan 1 Februari 2021 sampai 1 April 2021 itu ada 3 broker teratas adalah YU, CS, dan CG. Nah, ini kita tengok di sini. Mereka miliki, kita tengok di sini YU masih ada 3.500 lot ya. Ini 50% dari harga dia beli pertama. CS juga masih 50%, dia masih megang 1.700.000, dan juga ini malah CG
dia beli 1.097.000 dan dia masih megang 1.053.000, jadi masih 90%-an dia masih pegang. Dan kalau kita tengok di sini harga rata-ratanya ada di harga 530-an ya, 525-an. Dan ini adalah harga penutupan hari ini di harga 525. Ini menarik karena kalau seandainya kawan-kawan tertarik untuk masuk di BBKP, harga bandar itu sekarang berada di harga closing hari ini. Jadi memang bisa kawan-kawan pantau ya untuk BBKP. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk BOW di BBKP, ini area akum yang saya sarankan adalah di harga 490 sampai dengan 530. Nah, 490 itu adalah harga di sini. Nah, ini kan dia sempat tertingginya di kisaran 490-an, dan juga MA5-nya juga ada di atas 490. Dan sampai dengan 530 ya, 530 itu adalah MA50-nya. Jadi kita bisa akum dari kisaran harga 490 sampai 530. Target 1 adalah 595. Kenapa 595? Ini saya tengok di sini beberapa kali ya, ini adalah resistnya 595. Ini kalau saya kasih garis, ini 595 ini sering sekali disentuh dan kembali kempes. Ini 595, ini 595, dan ini juga closing di kisaran 590. Jadi memang harga-harga kisaran itu adalah resistnya ya. Jadi sebelum ke 625 ini ada 595 dulu yang harus ditembus. Nah, ini adalah resist satunya. Target keduanya adalah 625 yang berada di atas ini. Dan target ketiga adalah 845 yang ada di atas ini. Nah, ini adalah target tiganya di 845. Stop lossnya saya ambil agak jauh di 860 di sini. Ini adalah 865. Jadi kalau di bawah 860 berarti memang sudah tidak jadi naik ya, bisa turun kembali. Tapi bagi kawan-kawan yang mau akumulasi di BBKP ini bisa perhatikan dari harga-harga ini ya, untuk dengan target-targetnya buat kawan-kawan semua. Selanjutnya setelah BBKP ada lagi yang menarik buat kawan-kawan perhatikan untuk BOW, yaitu adalah AISA. AISA ini juga bisa diperhatikan untuk kawan-kawan yang tertarik untuk buy on weakness, dan harganya ini kita bisa tengok stochastiknya juga sudah menunjukkan kenaikan golden cross di atas. Volumenya lebih tinggi dari hari ini dan dia bisa closing di atas MA50 di harga 292. Breakout sampai 294 ini cukup menarik buat kita pantau, dan harganya hari ini juga berada jauh di atas MA5, jadi cukup menarik buat kita jadikan untuk BOW di AISA. Nah, kita perhatikan AISA siapa sih yang pegang barang dari tanggal tetap juga sama, berarti dari tanggal 1 Februari ini kan mulai rebound semua. Di 1 Februari kita cek siapa sih yang punya AISA sampai dengan hari ini. Nah, dari tanggal 1 Februari sampai dengan 1 April 2021 ini ada broker PD. Area mereka ada di kisaran harga 280 sampai dengan 290. Ini menarik juga, masih belum terlalu jauh ya buat yang mau masuk di AISA. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk buy on weakness di AISA, ini area akumnya saya rekomendasikan dari 285 sampai dengan 294. Kenapa 285? Ini adalah MA5-nya sampai dengan MA50-nya. Nah, ini adalah area akum yang bagus. Target satunya adalah 324 di sini. Target 2-nya adalah 421 di sini. Dan target ketiganya adalah 472. Dengan stop lossnya saya ambil di sini, ini adalah garis stop lossnya di harga 266. Jadi ini kan rendahnya ada di 268. Nah, kita ambil satu tick di bawah garis itu, jadi kita ambil stop lossnya di 266. Jadi kalau kawan-kawan mau tertarik untuk akumulasi ya, atau tertarik untuk buy on weakness di AISA, bisa diperhatikan area ini untuk kawan-kawan akum. Nah, itu aja 3 rekomendasi saya yang bisa kawan-kawan pantau untuk buy on weakness, yaitu adalah Agro, BBKP, dan juga AISA.
Sebenarnya masih banyak lagi ya yang menarik untuk kawan-kawan koleksi. Sampai saya sempat ngomong ya ke kawan-kawan di keluarga Oke Saham, sampai Bevin aja kepengen saya beli loh untuk buy on weakness. Tapi saya hanya membahas 3 saja dulu untuk di hari ini. Buat kawan-kawan yang mau bisa analisa mandiri untuk tahu support, resisten, dan juga belajar bagaimana money management dan juga psikologis trading. Nah, di bulan April ini kita ada promo karena bulan April ini adalah anniversary dari Oke Saham. Bisa hubungi admin di 0812 7198 9398. Di hari Sabtu ini kita akan belajar tentang analisa fundamental ya. Jadi bisa kawan-kawan bisa screening saham-saham yang memiliki valuasi yang murah, dan juga kita bisa tengok dari pertimbangan dari dividen dan lain-lain. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.